ada isu-isu yang mengatakan bahwa ini pembangunan IKN sudah berhenti, ini tidak ada anggarannya, tidak mungkin berlanjut dengan berbagai isu yang berkembang hari ini di publik. Tower-tower yang sudah dibangun, yang sudah ada ini, kementerian mana yang bisa kita pindahkan sekarang? Belajar dari Putrajaya. Putrajaya itu setelah 4 tahun membangun, Pak, cuma 300 orang di sana kerja, Pak. Kementerian mana saja yang urgent perlu dipindahkan. Itu pun tidak semua unornya, tidak perlu semuanya, tapi misalnya Depdagri, mana saja yang perlu dipindahkan, dirjen mana saja. Kementerian PU, dirjen mana saja yang perlu dipindahkan duluan. Jadi sedang dipetani, sedang diteliti oleh Kemenpan RB untuk membuat senario pemindahan secara bertahap dari ASN kita. Menurut saya nggak tepat kalau beliau mengundurkan diri karena memang ditarik dari organisasi awalnya dengan alasan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Indonesia. Makasih pimpinan. Kalau Pak Basuki buru-buru, mungkin kita bisa temani besok ke IKN semua Komisi 2. Makasih Pak Kepala OIKN dan jajaran. Saya ingin katakan bahwa dari awal kita mendukung yang namanya upaya pemindahan ibu kota sebagai sebuah upaya yang punya landasan historis, punya landasan filosofis, punya landasan teknokratik, ya, dan punya alasan-alasan ideologis, Pak. Tetapi memang, mohon maaf, sepengetahuan kami itu kita bangun secara bertahap, dan bertahap. Kenapa bertahap, dan bertahap? Karena pengalaman di banyak negara menunjukkan tidak semua proyek pemindahan ibu kota itu bisa berhasil. Dan yang berhasil tidak pernah yang dalam tempo sesingkat-singkatnya, kecuali mungkin Brasilia di Brasil sana, ya. Selebihnya kan perlu waktu cukup lama. Yang namanya Canberra itu 14 tahun, Pak, baru parlemennya berkantor di sana, pindah dari Melbourne. Yang gagal banyak banget. Ya, paling dekat dengan Myanmar kalau nggak salah, Burma ya, itu hancur karena terlalu bernafsu. Kita lihat terlalu bersemangat, kata senior saya, Pak Komarudin. Putrajaya kita lihat bisa memindahkan pusat pemerintahannya, tapi tidak warganya. Jam 5 sore, kota hantu. Kan gitu. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Abuja itu memindahkan Sudirman Tamrin SCBD ke tengah gurun pasir, tidak ada tempat untuk rakyat, rakyatnya hidup di slum area. Kalau kita keluar dari Abuja, Pak, harus dikawal tentara, Pak, dengan mesin gun yang berapa milimeter itu. Kalau enggak, bisa-bisa enggak pulang, Pak, langsung ke akhirat itu, gitu keluar ibu kotanya itu. Jadi, itulah perlunya kita membangun ibu kota ini dengan kematangan berpikir, bukan dengan kemauan orang per orang. Jadi, karena apa? Karena nanti resikonya banyak. Resikonya bisa nggak jadi, bisa jadi tapi compang-camping, bisa jadi tapi semeraut. Oleh karena itu perlu kehati-hatian yang luar biasa, Pak, dengan belajar pada banyak negara lain. Mohon maaf nih Ketua, saya sedikit waktu karena ini. Salah satu alasan filosofis kita memindahkan ibu kota kita ke Kalimantan sana, itu ada landasan ideologisnya. Kita ingin pemerintah pusat menjadikan daerah itu jadi berandanya, bukan halaman belakang, seperti selama ini. Selama ini daerah di luar Jawa itu jadi perbatasan. Kelihatan dari rancangan teknokratik yang terus-menerus meminggirkan wilayah dengan buku 1 dan buku 2-nya, terlihat dari kelakuan birokratnya yang sesuka hatinya memindahkan kepemilikan atau status lahan. Tanah adat tiba-tiba hutan lindung, tiba-tiba konsesi, orangnya nggak pernah tinggal di sana.
Kita ingin itu secara ideologis dirubah cara pandang itu. Jadi ini bukan urusan sekedar mindahin gedung, tapi changing the mindset of the nation, terutama birokratnya, terutama para pemimpinnya. Jadi dalam tahap itu saja kita belum berhasil, Pak. Kita lihat bagaimana kelompok masyarakat adat di sekitar wilayah ini masih banyak persoalan. Berarti kita kemarin belum membuka hati sebelum Pak Bas nih jadi kepala OIKN-nya. Begitu banyak problem yang masih laten sampai hari ini dengan masyarakat adat. Persoalan tanah. Bagaimana mereka menjadi betul-betul bersyukur ibu kota ini pindah kemari, bersyukur. Bukan marah-marah, Pak. Ini bagaimana memitigasi ini, Pak? Supaya jangan nanti anak cucu orang yang ada di sana justru mengutuk keputusan kita memindahkan ibu kota. Karena apa? Bagi orang sana, Pak, bukan orang sana, bagi masyarakat yang tidak punya kemampuan masuk ke dalam peradaban modern, katakan bekerja tempat-tempat canggih, tanah adalah kehidupan, Pak. Tanah adalah kehidupan. Kalau tanah adat, tanah ulayat mereka sudah diambil nanti, sekarang oleh ibu kota Nusantara, nanti oleh para oligarki, para pengusaha, para pejabat, nanti generasi 1-2 generasi setelah ini, Pak, kita dikutuk, Pak. Padahal kita udah di dalam kubur, Pak. Tolonglah, saya titip kepada Pak Ketua OIKN, persoalan rakyat ini, tolonglah diselesaikan dengan hati. Tolonglah mereka menjadi bagian utama dari pembangunan ini, Pak. Bagaimana mereka bisa diintegrasikan ke dalam. Jangan nanti mereka seperti orang aborigin, Pak. Nonton, Pak. Kalau kita ke Australia beberapa tahun lalu, saya masih ingat. Kalau ada orang aborigin itu pasti mabok, dipukulin sama polisi, masukin ke mobil patroli. Jangan sampai orang Kalimantan sana seperti itu, Pak. Mereka nggak bisa pergi berfoto ke depan Istana Negara karena jalan kaki, Pak. Ini dulu filosofinya, Pak. Tolong jangan pinggirkan mereka. Pikirkan mitigasi bagaimana mengintegrasikan mereka ke dalam. Itu titipan saya, Pak. Yang kedua, Pak, pada stage pertama ini, saya mohon betul, Pak, konsentrasi dulu pada eksekutif, Pak. Apakah sudah selesai semua dengan 48 nomenklatur kementerian, Pak? Karena ini dalam 1-2 tahun, paling lambat 2 tahun, Pak. Tapi dalam 1 tahun ini kalau tidak diisi, Pak, rusak itu gedung-gedung, Pak. Pasti rusak. Kalau rumah kita tinggalin 1 tahun aja, Pak, kita kontrakin atau dikosongin lah, itu pasti udah berantakan, Pak. Jadi mohon, sebelum berpikir membangun semua pindah pada saat yang bersamaan, tolong kita konsentrasi pada eksekutif dulu, Pak. Jangan kita mikir nanti bangun lagi, sekarang ini belum kelar, kita bangun lagi eksekutif, legislatif, bangun lagi judikatif. Ini biar terbentuk ekosistemnya, Pak. Karena dibangun semua tidak diutilisasi, nggak ada yang mau invest, Pak. Karena nggak ada orang. Kan begitu, Pak. Padahal biaya maintenance itu keluar triliunan, Pak. Jadi mohon supaya kita konsentrasi dulu eksekutif kita di sana. Gedung-gedung, tower-tower yang sudah dibangun, yang sudah ada ini, kementerian mana yang bisa kita pindahkan sekarang? Belajar dari Putrajaya. Putrajaya itu setelah 4 tahun membangun, Pak, cuma 300 orang di sana kerja, Pak. Tahun berikutnya baru masuk 3.000 orang, Pak. Itu kalau kita mau membangun ekosistem, Pak. Jadi kalau saran saya, kalau memang sudah ada gedung, rumah-rumah menteri sudah jadi, berapa, Pak? 36 sudah jadi, oke. Kalau tidak mungkin semua, tentu ada beberapa yang harus kita pindah sekarang ke sana. Supaya menciptakan demand, Pak. Kalau enggak, sampai kapan, Pak? Orang yang investasi untuk bisnis di sana, mati, Pak. Pasti pakai bank itu semua. Kalau enggak ada demand-nya,
Kan hancur itu lama-lama barangnya juga, Pak. Jadi tolong disampaikan kepada Bapak Presiden, pindahkanlah secara bertahap. Apakah Menteri Desa perlu segera pindah ke sana? Ayo, Menteri Desa, biar lebih dekat dengan desa-desa. Lebih cepat berubah cara pandangnya. Mungkin Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, ayolah. Mungkin juga tidak harus semua. Secara bertahap. Tapi harus segera diisi, Pak. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, Pak. Dibagi waktunya. Iya. Mohon dipahami juga bahwa ini tidak sekedar tentang ASN-nya. Ini juga menyangkut keluarganya. Jangan justru pemindahan ASN memberikan beban tambahan kepada para pegawai. Jadi 2 rumah mereka, Pak. Suami di sana, istri di Jakarta. Kan gitu nih. Ini kan perlu disiasati, Pak. Artinya, kalau mereka pindah ke sana, sekolah udah ada dong. Rumah sakit udah ada. Sudah harus running disesuaikan dengan jadwal sekolah anak-anak. Itu kalau kita mau membangun dengan benar. Kalau enggak nanti anggaran negara yang diborosin, Pak. Bolak-balik bikin perjalanan dinas ke Jakarta balik, Pak. Supaya bisa ngunjungin keluarga. Boncos lagi anggaran. Jadi saya mohon ini betul-betul karena masih banyak teman-teman lain tentunya yang memerlukan waktu. Saya yang paling penting saya berharap yang pertama itu bertahap, Pak. Sudah segera harus mulai diisi. Dan kemudian tadi yang masyarakat Kalimantan, dan kemudian terakhir saya, Pak, mungkin pada pertemuan berikutnya bisa disiapkan pada kita mitigasi pemindahan itu, Pak. Ya, skenarionya mulai kapan, berapa, yang mana saja, kan itu kan bisa kita diskusikan, Pak. Karena kan memang itu harus, dan setahu saya dulu itu juga udah disiapkan, ya. Kan udah disiapkan juga itu. Cobalah supaya kita dalami lagi, supaya ini menjadi perhatian Bapak Presiden. Nah, saya sayang sekali, Pak, kalau kita tunggu nanti eksekutif dibangun, legislatif, yudikatif. Ini eksekutif aja repot nih, Pak. Staf tenaga ahlinya 5, Pak. Rumah mereka siapa yang nyediain? Nanti cukup nggak gaji mereka untuk nyewa tempat di IKN? Ini kan persoalan yang kompleks. Makanya saya berharap dulukanlah dulu eksekutif masuk ke sana supaya ini terbentuk ekosistemnya. Begitu Ketua, terima kasih. Terima kasih Bapak pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati. Saya ingin pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih atas semua arahan yang telah diberikan pada kami. Coba beberapa yang kami ingin meresponnya. Pertama dari Pak Dedi, agar segera dipindahkan secara bertahap. Ya betul Bapak, jadi kami dikoordinir oleh Kementerian PAN dan RB membuat senario dengan Bu Perencanaan, Bu Mia yang selalu berkoordinasi, kementerian mana saja yang urgent perlu dipindahkan. Itu pun tidak semua unornya, tidak perlu semuanya, tapi misalnya Depdagri, mana saja yang perlu dipindahkan, dirjen mana saja, Kementerian PU, dirjen mana saja yang perlu dipindahkan duluan. Jadi sedang dipetani, sedang diteliti oleh Kemenpan RB untuk membuat senario pemindahan secara bertahap dari ASN kita. Yang kedua dari Pak Irawan dari Golkar tentang Astacita. Saya kira di program prioritas ke-14 Astacita itu memang sudah disebutkan keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Jadi saya kira kita mengacu pada Astacita tersebut. Pak Aziz, Bekti, saya terima kasih atas support mentalnya untuk segera selalu untuk kemajuan IKN ini. Yang kemudian untuk Pak Toha tentang bendungan. Udah lama bendungan itu diresmikan dan sudah spill, jadi sudah maksimum malah sudah meluap airnya. Jadi saya kira sudah ada. Kalau yang embung-embung memang tadi yang kami sampaikan untuk menahan semua run off.
sehingga tidak lari kemana-mana. Jadi kita petakan memang riparian-riparian di situ untuk kita stop sungai-sungainya, sehingga kita penampung. Tujuannya untuk konservasi sumber daya air. Jadi makin banyak embungnya, bisa mempengaruhi iklim mikro di situ. Yang kemudian ini yang penting dari Pak Aus Hidayat dan Pak Edi Oloan. Sekarang di sana memang selain kita merenovasi sekolah-sekolah yang ada di sana di sekitarnya, tapi kita juga membangun sekolah. Sekarang ini sedang dibangun sekolah PAUD, SD, SMP dan SMA di IKN di sekitar hunian rusun-rusun itu. Jadi memang kita utamakan yang dari bawah. Sedangkan yang universitas-universitas banyak sekali sudah yang tadi ada beberapa universitas, bahkan universitas dari Gunadarma itu yang dari negeri, UNESA, kemudian ada lagi yang dari JIS, Jakarta Internasional. Tapi tentu mereka menunggu adanya patriot yang sudah tinggal sana di duta besar. Makanya besok dikoordinir oleh para lending agency dari ADB, ISD, Islamic Development Bank, dari JK, membawa juga dubes-dubes ke sana. Kemudian untuk Profesor Ali Brawi, Bapak ingin kami laporkan bahwa OIKN ini kan organisasi baru, karyawannya terdiri dari bermacam-macam, resource-nya bermacam-macam, ada yang direkrut langsung dari OIKN, ada yang banyak yang berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, Pemda provinsi, kabupaten, kota, banyak sekali. Dari karyawan yang berasal dari kementerian dan lembaga, itu bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara dan Menpan RB. Bapak Profesor Ali Brawi ini adalah penugasan dari Universitas Indonesia sejak Maret tahun 2022. Kemarin tanggal 10 saya menerima surat ini dari Pak Dekan Fakultas Teknik yang menarik kembali beliau untuk bisa melakukan, alasannya di situ melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di universitas kembali. Kami rasa sampaikan tadi bahwa kami Maret ini akan mulai berkantor penuh di OIKN, sedangkan beliau dosen. Sekarang ini kami undang juga untuk ikut ini, kan belum ada keputusannya, baru diajakan ini. Beliau nggak bisa ikut ini karena sedang mengajar. Jadi saya pikir hal yang biasa. Banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa yang juga karena kinerjanya kurang baik, kami kembalikan ke kementerian asalnya. Bu Mia ini dari Bappenas, Pak Thomas dari Depdagri, beliau profesional. Pak Dodi dari BPK, Pak Bimo dari PU, dari Inspektorat Jenderal. Jadi banyak sekali. Kami sedang berusaha membuat cultural integrasikan semua. Makanya kalau kantornya 3 kan lebih susah. Makanya saya sendiri akan memaksakan diri karena memang juga suka di sana. Jadi semua harus pindah sana Maret ini. Jadi menurut saya nggak tepat kalau beliau mengundurkan diri karena memang ditarik dari organisasi awalnya dengan alasan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Indonesia. Jadi ini Pak, untung kami bawa surat. Jadi kami saya sampaikan. Jadi saya kira itu kalau untuk Profesor. Gitu ngomong-ngomong ada bukaan nggak? Apa? Ada butuh tenaga lah, lagi formasi baru apa enggak? Enggak butuh Pak, karena di humas itu penting untuk iya, tadi ini baru saya sampaikan dari OIKN-nya itu penting itu. PKB tadi, PR OIKN sangat jelek. Ini saya catat betul Pak. Jadi payah, bukan sangat jelek, itu sangat payah. Jadi ini saya catat betul untuk kami perbaiki. Kami sekarang sedang meng-hire fotografer, kemudian sosial media dari Kementerian Keuangan untuk bisa membantu kami.
Jadi kami Pak Aus, kami tadi menjawab sekolah-sekolah kami sedang bangun, mungkin Juni ini selesai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA di IKN. Selain kami merenovasi sekolah-sekolah di sekitar IKN, di Sepaku, di Muara Jawa, kami juga renovasi. Kemudian untuk Profesor Ari Brawi, tadi sempat tanyakan lagi, mungkin Bapak belum melihat, ini surat dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang Indonesia untuk menarik kembali beliau karena memang status kepegawaian di otorita bermacam-macam, ada yang dari guru, ada dokter, ada macam-macam semua berasal dari organisasi yang macam-macam, ya, ada yang penugasan dan ada yang mutasi. Jadi ada kepulauan, ada direktur kami, ada dari dulu kepala mungkin di Dinas Kesehatan Kepulauan Banggai, Kabupaten Kepulauan Banggai, banyak sekali. Jadi, kemudian dari PPU ada, jadi banyak sekali dari kementerian dan lembaga, Pemda, provinsi, universitas juga banyak. Jadi semua macam-macam. Jadi turnout-nya juga macam-macam. Kalau emang nggak, bahkan kalau yang nggak perform kami kembalikan, karena kami assess dulu, karena yang nggak perform kami kembalikan dari beberapa kementerian. Jadi saya kira itu Bapak. Kemudian untuk Pak Dedek, saya terima kasih, ini ternyata filosofi transmigrasi sekarang menciptakan ekonomi baru, nanti akan kami kami akan berkoordinasi dengan beliau Pak. Juga dari Pak Bentra, Pak Sulfikar, terima kasih atas supportnya. Saya kira semuanya akan menjadi pegangan kami untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Saya kira itu Bapak, mohon maaf kalau tidak semua kami. Oh, dari Pak Romi tadi, kalau yang IT kami sampaikan di situ lagi uji coba. Jadi oleh Pak Brawi ini di POC semua, proof of concept. Belum. Jadi semua baru proof of concept. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Jadi itu uji coba teknologi IT. Kalau bahasa Inggrisnya proof of concept. Jadi ini semua sedang diuji coba, belum ada implementasinya. Oke. Terima kasih Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.